Hai Pisces, selamat datang di channel saya. Saya kembali hadir untuk memberikan reading mengenai energi bulan Agustus 2020 agar kamu bisa mengantisipasinya. Kita langsung mulai ya. Kartu pertama di sini adalah energi keseluruhan kamu, yang artinya yang kamu dapat adalah purpose, di mana itu artinya adalah tujuan. I know what I am here to do. Saya tahu saya ada di sini tuh untuk melakukan apa. Jadi kita dalam hidup, manusia dalam hidup apabila tidak tahu tujuannya apa, pasti akan terombang-ambing kan? Pasti akan berputar-putar ke sana ke sini, tapi nggak sukses atau nggak merasa mencapai sesuatu karena tujuannya tidak jelas. Tapi di sini di bulan Agustus ini ada rasa ketegasan dalam energi kamu, di mana kamu tahu bahwa gue ada di dunia ini untuk melakukan ABC. Atau jalan hidup gue saat ini adalah untuk mencapai ABC gitu loh. Jadi ada energi yang cukup tegas yang saya rasakan di dalam diri Pisces di bulan ini, oke? So, sekarang kita masuk ke 3 kartu pertama. Kamu mendapatkan South Node. Ini adalah nodal selatan di dalam astrologi yang biasanya ini merupakan indikasi kehidupan kita di masa lalu. Bisa juga kehidupan kita yang sebelum yang saat ini. Apabila kamu secara spiritual percaya akan adanya kehidupan sebelum kehidupan ini, nodal selatan nih menunjukkan di mana kamu berada saat tersebut. Jadi bisa dibilang karma atau hutang apa yang kamu bawa ke kehidupan sekarang nih untuk bisa kamu selesaikan. Karena di sini kata kuncinya juga adalah life's debt, di mana artinya hutang kehidupan. Jadi hutang kehidupan yang ada di sini adalah bisa berarti spiritual. Mungkin kamu di masa lalu, di kehidupan sebelumnya kamu menyakiti orang lain, di kehidupan yang sekarang kamu harus membayar karma kamu, yaitu disakiti oleh orang tersebut. Karena kita selalu berinkarnasi secara spiritual. Kalau kamu percaya hal tersebut, kita selalu berinkarnasi, oke? Tapi bisa juga hutang kehidupan ini adalah di saat sekarang, di kehidupan sekarang, secara fisik. Jadi misalnya kamu berhutang uang misalnya dengan orang lain, di Agustus ini kamu akan menggenjot diri kamu untuk segera menyelesaikannya. Jadi benar-benar kamu memiliki tujuan bahwa pokoknya sebelum Agustus selesai gue udah harus bisa beres dari hutang-hutang gue. Gue udah harus bisa membayar hutang-hutang gue. Gue gak mau lagi terlibat dengan hutang. Kira-kira seperti itu. Jadi di sini tentunya tergantung dari kalian masing-masing dan kehidupan masing-masing dan apa yang kalian percaya kan. Tapi di sini yang jelas temanya adalah hutang dan kamu yang berhutang, oke? Kartu ini keluar dengan the universe atau the world dan Six of Pentacles. Bagusnya nih dengan adanya energi hutang ini ditemani dengan the world. Ini adalah energi penyelesaian, energi sudah hampir selesai, sudah hampir sampai perjalanan kamu dalam membayar hutang. Apapun bentuk hutang tersebut, kamu nih udah di ujungnya gitu loh. Udah mungkin kalau misalnya kamu berhutang 5 juta kepada seseorang. Di Agustus hutang kamu tuh udah tinggal 500.000 lagi. Dan kamu bener-bener mencari cara segala macam kerjaan kamu lakukan, segala macam upaya untuk kamu bisa mendapatkan ekstra uang. Ini benar-benar kamu genjot banget yang saya rasakan. Karena kamu ingin menutup buku atas hutang ini. Karena energi the world adalah energi kesuksesan, di mana sukses dalam arti menutup lembaran lama dan membuka lembaran baru. Jadi benar-benar bersih dari hutang. Itu tujuan yang kuat yang saya rasakan dari diri Pisces untuk Agustus adalah ketegasan di hal itu. Bener-bener enggak deh, gue gak mau sampai berlarut-larut, gue mau menyelesaikan juga saat ini. Karena apa? Six of Pentacles di sini, ini yang saya rasakan adalah ketidakseimbangan yang kamu terus-menerus hadapi karena
adanya hutang ini. Jadi ketidakseimbangan di sini artinya mungkin seperti karena adanya pembayaran hutang yang harus kamu lakukan, akhirnya kehidupan kamu sendiri sehari-hari tuh tidak tercukupi gitu loh. Karena uang kamu tiap bulan kamu terima dari kantor misalnya atau dari pekerjaan kamu benar-benar habis untuk membayar hutang. Jadi ada ketidakseimbangan di sini. Tapi karena kartu utamanya adalah the universe atau the world, ini yang saya rasakan di Agustus ini sudah hampir selesai lah. Jadi keseimbangan akan bisa kamu terima lagi. Karena di sini Six of Pentacles di dalam tarot ini kata kuncinya adalah sukses. Jadi memang kalau Pisces saat ini masih merasa limbung, masih merasa kayaknya kebutuhannya tidak tercukupi, terus genjot diri kamu, terus determinasi, terus dedikasi untuk supaya kamu bisa mendapatkan uang lebih agar bisa menyelesaikan hutang yang masih membelit kamu. Itu kalau misalnya fisikal ya. Tapi kalau misalnya secara spiritual, contohnya tuh kayak kamu di masa lalu menyakiti pasangan kamu misalnya. Di kehidupan masa lalu nih, kita ngomong spiritual ya. Di kehidupan masa lalu kamu bertemu dengan pasangan kamu dan kamu menyakiti dia. Di kehidupan sekarang kalian bertemu lagi dan sekarang adalah posisinya adalah si pasangan kamu yang menyakiti kamu. Itu pun juga sudah hampir selesai. Entah itu diselesaikan dengan musyawarah, kalian akhirnya saling memahami satu sama lain sehingga tidak ada lagi pertentangan, tidak ada lagi konflik, atau Pisces benar-benar melepaskan diri. Aduh, enggak deh. Gue selesaiin hubungan ini atau pernikahan ini karena gue nggak mau lagi terbelit kesakitan ini. Gue gak mau lagi terbelit ketidakseimbangan ini. Gue akan menyelesaikan fase kehidupan yang ini. Jadi di sini ada energi seperti itu yang saya rasakan. Karena pada dasarnya kamu benar-benar memegang teguh tujuan hidup kamu. Benar-benar tegas dengan apa yang kamu inginkan di saat ini. Kehidupan ini. Oke? So, sekarang kita masuk ke 3 kartu berikutnya. Ini bisa berhubungan dengan energi yang sebelumnya, tapi bisa juga berdiri sendiri. Kamu mendapatkan kartu The Corn, ini adalah jagung. Jadi di dalam Mystical Shaman Oracle, jagung adalah energi abundance, berkelimpahan. Jadi ini oke banget. Kalau misalnya kita sambungkan dengan energi sebelumnya, kamu udah habis-habisan membayar hutang, keluarlah energi berkelimpahan, yang artinya ini adalah kesempatan untuk Pisces terus jangan sampai berhenti untuk melakukan dedikasinya, determinasinya untuk mendapatkan uang lebih. Jadi di sini kan tadi saya bilang kamu akan benar-benar menggenjot diri kamu untuk bisa menyelesaikan hutang kan. Tapi begitu udah selesai hutang, kamu udah tutup buku, jangan sampai berhenti determinasi kamu, dedikasi kamu, karena ada kesempatan kamu untuk bisa meraih harta berkelimpahan atau meraih kalau misalnya kamu melepaskan diri dari pasangan secara spiritual, kamu akan bertemu dengan orang lain, kira-kira seperti itu. Karena kartu ini keluar dengan Nine of Wands, energi yang penuh kekuatan, yang tidak menyerah, yang terus bekerja, terus menggali dirinya sendiri dan membuat kaya dirinya. Ditemani dengan The Lovers, which is ini adalah energi union kan, energi persatuan gitu loh. Jadi memang di sini yang saya rasakan energi utama kamu nih harus kamu selesaikan dulu, tapi jangan sampai kamu berhenti untuk mengejar tujuan hidup kamu, karena selanjutnya nih ada sesuatu yang jauh lebih baik untuk kamu, jauh lebih bermanfaat untuk kamu, karena abundance atau corn atau jagung di sini ini benar-benar energi yang kaya raya lah. Kaya raya bisa dalam bentuk uang, bisa juga dalam bentuk kekayaan hati.
Dan di sini dengan adanya Nine of Wands kan kata kuncinya strength atau kuat, kekuatan gitu loh. Jadi di sini sepertinya kamu dipanggil untuk bisa terus bekerja, terus fokus agar supaya kamu bisa menerima energi berkelimpahan ini. Dan ditemani dengan The Lovers, ini kan yang tadi saya bilang, ini adalah energi union atau persatuan. Selalu terbuka untuk berbagi dengan orang lain. Karena dengan kita akhirnya mencapai energi yang berkelimpahan, kalau kita makan sendiri, pastinya jagung-jagung ini akan busuk kan lama-kelamaan, karena kalau kita makan sendiri kita nggak banyak kan makannya sebagai manusia, kita nggak terlalu membutuhkan banyak jagung gitu loh. Jadi secara contohnya tuh kayak kamu memiliki banyak makanan tapi kamu sendirian gitu. Dan makanan itu akhirnya tersisa atau menjadi busuk, menjadi basi karena tidak termakan oleh kamu sendiri. Makanya di sini dengan keluarnya The Lovers, ini kayak panggilan juga untuk kamu agar bisa membaginya dengan orang-orang sekitar kamu, dengan dunia sekitar kamu, atau dengan pasangan kamu yang baru contohnya. Atau misalnya kamu memperbaiki hubungan kamu dengan pasangan, ya berarti berbagi dengan dia. Karena di sini yang saya rasakan tuh adalah energi berbagi itu yang harus dicamkan oleh kamu. Jangan sampai tujuan kehidupan kamu nih hanya untuk diri kamu sendiri, tapi pastikan itu adalah untuk kebaikan orang-orang di sekitar kamu juga. Jadi ada energi kasih sayang yang perlu kamu fokuskan kepada orang-orang yang tepat, kepada dunia sekitar kamu, orang-orang yang tepat yang tidak menyakiti kamu kira-kira. Oke? So, sekarang kita masuk ke energi terakhir. Kartu terakhir ini adalah King of Cups, dan ini merupakan saran untuk kamu di bulan Agustus. Dimana ini adalah energi kamu sendiri kan? King of Cups ini adalah seseorang atau energi yang terbuka hatinya, energi yang berbagi, energi yang sangat mencintai dunia sekitarnya gitu loh. Jadi di sini sepertinya memang kalau misalnya kita lihat dari kartu pertama, kamu mendapatkan purpose atau tujuan, pastikan tujuan kamu nih adalah, tujuan akhirnya adalah memang menjadi seorang King of Cups, which is ini adalah energi kamu sendiri. Kamu nggak akan out of your element gitu loh. Elemen kamu ya memang cups kan, memang air, memang emosi, perasaan, kasih sayang. Jadi memang yang saya rasakan nih benar-benar di Agustus Pisces akan digenjot untuk bisa menjadi dirinya sendiri dalam arti yang paling tinggi, dalam in highest vibration. Jadi dalam getaran, dalam vibrasi yang paling tinggi, which is King of Cups ini. Jadi nomor 1 adalah menyelesaikan hutang-hutangnya, kemudian yang nomor 2 adalah berusaha untuk mencapai energi berkelimpahan agar supaya bisa membaginya dengan orang-orang sekitar kamu. Karena itulah pada dasarnya energi King of Cups ini. Jadi di sini yang saya rasakan adalah energi Pisces mengejar tujuannya, tujuan hidupnya untuk bisa berbagi kepada orang lain. Dan tentunya harus ada ketegasan dan determinasi yang tinggi. Oke? So, Pisces, good luck dan kita jumpa selanjutnya ya. Bye.